Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang seorang Kanaan yang kematiannya begitu berharga di mata Tuhan. Orang Kanaan. Ya, kita tahu bangsa Kanaan adalah bangsa yang Tuhan inginkan ditumpas pada saat kampanye perang Israel, bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tetapi ada satu orang Kanaan yang kematiannya begitu berharga di mata Tuhan. Ya. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan berikan judul khotbah ini, renungan ini dengan judul Ingatlah Darah Orang Het. Ya. Ingatlah darah orang Het. Siapakah dia? Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 2 Samuel pasal yang 12 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Uria kematiannya begitu menyedihkan. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama, mengapa Allah membela Uria ini? Kita tahu bersama bahwa tragedi ini dimulai di mana Daud ketika berjalan-jalan di atas sotoh bangunan ya, di tempat yang tinggi, dia melihat seorang wanita yang sedang mandi, yaitu bernama Bathsheba. Siapakah Bathsheba? Bathsheba adalah istri dari Uria. Inilah cerita awal dari skandal seorang Daud. Di mana Daud dengan otoritasnya sebagai raja, dia memanggil Bathsheba untuk melakukan persinahan. Tentu, mengapa Bathsheba bersedia? Mengapa Bathsheba tidak berteriak? Tetapi Alkitab tidak menjelaskannya. Namun, kemungkinan besar Bathsheba tidak berani menolak karena itu adalah raja. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah tragedi awal ya, tragedi awal dari bagaimana Daud melakukan kekejian di mata Tuhan. Nah, kalau kita lihat bersama, banyak khotbah yang menyinggung dosa Daud ya. Namun darah Uria orang Het itu, atau khotbah tentang orang Het itu sangat jarang saya dengar. Sejak saya menjadi orang Kristen sampai di mana saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya belum pernah mendengar khotbah tentang Uria. Itu yang saya ingin angkat ke permukaan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mengapa Tuhan begitu mengasihi Uria? Ada satu rahasia mengapa Tuhan mengasihi Uria. Sehingga ketika dia mati, maka kutuk itu ada dalam rumah Daud. Terus menerus. Ya. Kalau kita lihat alasan mengapa Tuhan begitu menghargai kematian Uria. Yang pertama, Uria adalah orang Het. Ini penjelasannya. Orang Het keturunan Kanaan yang hidup di antara orang Israel. Uria itu bukan orang Israel. Yang kedua, namun arti nama Uria itu sendiri dalam kamus yang saya miliki, arti dari Uria itu Yehova adalah penolong. Dan kemungkinan besar keluarga Uria adalah keluarga orang percaya, yaitu percaya kepada Yehova. Ya, walaupun dia berasal dari orang Kanaan, keturunan Kanaan. Nah, yang selanjutnya, Uria itu adalah seorang tentara yang setia kepada Daud. Saudara bisa lihat di dalam kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 6 sampai 10, Uria seorang yang setia kepada Daud. Ya. Yang keempat, Uria begitu memperhatikan tabut Allah dalam ayat 11 dalam Bilangan 25 ya, ayat 10 sampai 11. Bagaimana mungkin dia kembali ya? Bagaimana mungkin dia kembali ke rumahnya berjumpa dengan istrinya, sedangkan tentara-tentara yang lain dia masih berjuang di luar sana. Itu yang menyebabkan Uria tidak kembali ke rumahnya, walaupun rumahnya tidak jauh. Nah, saudara, selanjutnya Uria setia membawa surat kematiannya. Saudara tahu bagaimana kematian Uria?
Daud memerintahkan Yoab untuk menaruh Uria di barisan terdepan dan ditinggalkan begitu saja. Dan surat itu Uria yang membawa. Artinya surat kematiannya itu dibawa oleh Uria sendiri. Ini yang membuat Tuhan tidak berkenan kepada Daud. Ini adalah skandal besar. Bukan hanya skandal seksual, tetapi skandal pembunuhan. Dosa yang begitu berat, saudara. Saudara, apa yang terjadi kepada Daud? Saudara, saya melihat ada 5 kutuk yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Saudara lihat. Yang pertama, Daud memiliki anak perempuan bernama Tamar, itu tercemar. Ya, ditiduri oleh saudaranya sendiri. Karena kemungkinan besar anak-anak sudah tidak melihat figur ayahnya yang bermartabat. Penting bagi seorang kepala keluarga menjaga martabatnya. Sehingga apa? Anak-anak tetap menghormati orang tua. Yang kedua, Amnon mati. Ada kematian. Dibunuh oleh siapa? Oleh saudaranya sendiri. Yang ketiga, kudeta Absalom. Absalom mengkudeta ayahnya sendiri. Mungkin dalam pemandangan Absalom, Daud sudah tidak pantas dengan model dan tabiat karakter seperti itu. Walaupun di satu sisi Daud memang bertobat. Yang keempat, kudeta anaknya lagi, Adonai. Ada kudeta lagi. Yang kelima, istri-istri Daud menjadi milik Absalom. Dicemari di atas tempat yang tinggi. Di pemandangan banyak orang. Bagaimana Absalom menghampiri istri-istri Daud. Saudara yang kasih Tuhan, kekejian yang dilakukan oleh Daud dimulai dari mata. Menginginkan istri orang lain, menidurinya, membunuh suaminya. Saudara, Daud bukan seorang yang sempurna. Dia punya kelemahan. Nah, dari ini Alkitab dengan jujur menulis kepada saya dan saudara, supaya kita berhati-hati untuk tidak mengikuti langkah Daud. Saudara, kita melihat kekejian Daud membuat orang mabuk, membuat surat kematian orang lain. Ya. Munafik dalam kebaikan, memberi hadiah kepada Uria. Nanti saudara pelajari itu, karena dalam kesempatan ini saya tidak mau banyak menyinggung ayat-ayat. Tetapi saya mau saudara lebih banyak menggali bagaimana Daud munafik memberikan hadiah kepada Uria supaya cepat pulang, supaya skandalnya tidak ketahuan, supaya Uria menghampiri istrinya. Saudara yang kasih Tuhan, inikah seorang Daud? Dalam hal ini, saudara, kita tidak boleh meniru Daud dalam karakter ini. Kejatuhannya begitu memalukan. Ya. Kalau kita perhatikan, ada kemunafikan yang ada di dalam diri Daud. Bagaimana kalau kita perhatikan, saudara, dia benar-benar munafik. Ya. Kalau saudara perhatikan, dia bersukacita atas kematian Uria. Seolah-olah dibungkus rapi, tidak ada yang tahu, sampai Nathan yang adalah nabi Tuhan harus menegur. Saudara yang kasih Tuhan, jangan biarkan mata ini membangun masalah kita. Jangan biarkan karena kesalahan mata ini kita membangun skandal yang besar. Daud melakukan dosa yang begitu besar. Tetapi saudara dengan hal ini menarik kesimpulan bahwa jaga matamu, jaga hatimu, jaga keputusanmu. Jangan sampai ada kutuk dalam rumahmu. Sekian, Tuhan memberkati. Berjaga-jagalah, Tuhan memberkati kita. Haleluya.